kamera HP dengan adapter, mending menggunakan lensa tele atau lensa fix bang? Oke, di video kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Lebih bagus mana hasilnya saat kita menggunakan kamera HP dan adapter? Nah, di sini kebetulan saya ada dua lensa tele dan lensa fix Yongnuo. Nah, jadi sebenarnya kedua lensa ini mempunyai karakter yang sama, yaitu bisa menghasilkan bokeh atau blur pada background belakang. Nah, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari lensa fix dulu. Satu kelebihan dari lensa fix 50 mili ini yang saya suka. Lensa fix itu mempunyai bukaan yang gede, yaitu bukaannya ada di f1.8, yang artinya gambar yang dihasilkan itu semakin terang. Jadi teman-teman paham ya? Ini khususnya untuk teman-teman yang pemula. Bukaan f1.8 ini akan menghasilkan gambar yang terang, baik itu kita menggunakan kamera DSLR ataupun dengan adapter dan kamera HP. Nah, itu kelebihan yang saya suka dari lensa fix 50 mili ini. Jadi kita buat ambil video ataupun foto di kondisi kurang cahaya, misalnya di sore hari ya, di sore hari menjelang maghrib atau bahkan di malam hari, lensa ini masih bisa diandalkan. Itu kelebihan yang saya suka. Nah, sekarang kita akan bahas untuk kekurangannya. Kekurangan dari lensa fix, kita nggak bisa zoom. Alias dia fix ya 50 mili, ada yang 35 mili juga. Jadi dia fix, kita nggak bisa zoom. Jadi kalau kita mungkin mau main close up, jadi emang jaraknya emang harus benar-benar pas. Atau kita yang megang kamera itu harus rela maju mundur untuk memaksimalkan fokusnya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari lensa fix kalau menurut saya. Nah, sekarang kita bahas untuk lensa tele. Nah, kalau untuk lensa tele, kita bahas untuk kekurangannya dulu. Kekurangan dari lensa tele itu bukan f-nya kecil, alias angka f-nya gede. Rata-rata untuk lensa tele itu bukaannya di 4 titik sekian ya teman-teman. Jadi dengan bukaan di angka 4 ke atas, itu gambar yang dihasilkan akan semakin gelap jika kita bandingkan dengan lensa fix yang bukanya di 1.8. Jadi bukaan di angka 4 ke atas itu gambarnya akan semakin gelap. Jadi untuk mengambil foto atau video menggunakan lensa tele, baik itu di DSLR ataupun dengan adapter dan kamera HP, dalam kondisi kurang cahaya, gambar yang dihasilkan agak gelap. Jadi beda dengan lensa fix yang mana walaupun dalam kondisi kurang cahaya, karena bukaan yang gede 1.8 itu gambarnya tetap bisa maksimal terang. Tapi untuk lensa tele karena bukaannya di 4 ke atas, itu gambarnya agak gelap. Nah, itu menurut saya untuk kekurangan dari lensa tele. Sekarang kita akan bahas untuk kelebihannya. Nah, kelebihan dari lensa tele ini banyak banget kalau menurut saya teman-teman. Pertama, zoom. Karena lensa tele ini bisa di zoom. Jadi kalau misal kita main close up ya, model, kita diem aja lensa di tripod, walaupun jarak lensa dengan model itu agak jauh, kita bisa mainin focal length atau mainin zoomnya seperti ini teman-teman ya. Jadi beda dengan lensa fix tadi yang mana kita harus rela maju atau mundur. Nah, kalau untuk lensa tele ini kita biarin aja di tripod, kita diem, kita cuman mainin focal length, zoomnya aja. Dan untuk hasil bokehnya juga beda teman-teman. Kalau di lensa fix bukaannya 1.8 ini, karena focal lengthnya cuma 50 mili, jadi bokeh atau blur yang didapat kalau kita menggunakan adapter dan kamera HP, itu menurut saya kurang maksimal. Walaupun kita memakai adapter dengan okuler atau lensa epis yang bagus, tetap saja hasilnya kurang maksimal jika dibandingkan dengan lensa tele. Dan untuk fokusnya pun dia tuh tebel.
dibandingkan lensa fix. Ini fokusnya tipis ya teman-teman, fokusnya tipis banget. Kalau lensa tele itu fokusnya tebel. Apalagi kita mainin focal length misal mentok di 210. Di focal length mentoknya lensa tele, kalau kita buat main makro, cakep, keren banget, bagus hasilnya, tajam, blur atau bokeh background belakangnya itu maksimal, halus banget teman-teman. Nah sekarang coba kita bandingkan langsung aja hasilnya, kita lihat sama-sama. Nah ini dengan objek daun pepaya itu, ini menggunakan lensa tele dengan jarak kurang lebih 2 meter. Nanti kita akan bandingkan dengan jarak yang sama. Coba saya rekam dulu. Ini menggunakan lensa tele dengan focal length 80. Belum saya zoom ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Sekarang coba akan saya zoom ke 135. Kemudian kita bisa mainkan fokusnya. Nah, jadi gambar yang dihasilkan semakin tajam. Untuk background belakang itu semakin ngeblur teman-teman ya. Coba di focal length mentok. Nah seperti ini contohnya. Inilah kelebihan lensa tele yang nggak ada di lensa fix. Kita kembalikan lagi ke focal length 80. Dan ini menggunakan lensa fix Yongnuo dengan jarak dan posisi yang sama, jarak kurang lebih 2 meter. Coba sekarang saya rekam dan kita lihat hasilnya. Ini untuk lensa fix 50 mili dari jarak kurang lebih 2 meter. Dan untuk bokehnya background belakang seperti itu. Coba saya akan maju sedikit, kita lihat nanti untuk bokeh maksimalnya. Nah dan ini bokeh maksimalnya di jarak kurang lebih 1,20 meter. Nah jadi kalau lensa fix Yongnuo kita memang harus maju mundur teman-teman ya. Beda dengan lensa tele tadi yang kita cuman butuh diem aja, kita mainkan zoom atau focal length-nya. Nah demikian tadi teman-teman kelebihan dan juga kekurangan masing-masing lensa, yaitu lensa fix atau lensa tele, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita beli. Nah sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang pemula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.